Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Adam dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem operasi Windows. Sebelumnya, kami kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Ahmad Raihan, yang kedua ada saya sendiri, Bani Adam, yang ketiga ada Rizky Utama Sunardi, yang keempat ada Stanislaus Dimas Duyardi. Oke, langsung saja. Sistem operasi memiliki 8 komponen-komponen secara garis besar, yaitu ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, ada manajemen sistem input output, ada manajemen berkas, ada sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter. Kami akan menjelaskan satu persatu dari 8 komponen tersebut. Yang pertama ada manajemen proses, yaitu proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU time, dan berkas-berkas. Yang kedua ada manajemen memori utama. Memori utama juga sering disebut juga dengan memori, yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan hingga jutaan. Setiap byte memiliki alamatnya tersendiri. Memori tersebut juga memiliki fungsi, yaitu menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output lain. Memori ini juga termasuk sebagai tempat penyimpanan yang volatil atau sementara. Hal itu berarti datanya dapat hilang pada saat sistemnya dimatikan. Yang ketiga ada manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat sementara dan juga jumlahnya sangatlah kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage, di mana secondary storage tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyaknya data. Yang keempat ada manajemen sistem input dan output (I/O). Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam, yaitu bisa membaca, bisa membuka, bisa menulis, maupun bisa menutup. Contohnya yaitu penggunaan dapat menggunakan operasi yang sama tersebut ya untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk dan juga CD-ROM. Yang kelima ada manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Lanjut, ada sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi mekanisme proteksi juga wajib untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegakan pelaksanaan, dapat membedakan antara penggunaan yang telah diberikan izin dan juga yang belum. Dan yang ketujuh, dalam sistem komputer ada juga komponen jaringan, yaitu suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memori tersendiri. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan
mempercepat komputasi, peningkatan ketersediaan data, peningkatan kemampuan. Yang terakhir, yang kedelapan, ada komponen Common Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan unique shell. Command interpreter system ini juga memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan dapat disesuaikan dengan teknologi input dan output device yang tersedia juga tujuannya. Contohnya yaitu seperti Windows dan lain-lain, seperti Windows yang sedang dijelaskan ini dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai komponen-komponen sistem operasi beserta dengan penjelasan lengkapnya. Penjelasan ini, komponen-komponen ini secara garis besar saja dan yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.